Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah teori grup, kelas 4D, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Pada kali ini kami akan berdiskusi mengenai subgrup siklik, center, dan centralis. Untuk anggota kelompok 4 sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Saida Nur Fitria dengan NPM 2010 6310 530. Saya Sri Marcelina dengan NPM 2010631050033. Saya Sulasi dengan NPM 2010 6310 538. Dan saya Zulka Sabrina Rohadi dengan NPM 2010 6310 50123. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, di mana di sini ada teorema 7. Teorema 7 di sini merupakan subgrup dari G. Misalkan diberikan sembarang A elemen grup G dan untuk A pangkat N, di mana N-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga untuk siklik generator A kurang dari G. Untuk buktinya di sini yang pertama akan dibuktikan bahwa siklik generator A bukan himpunan kosong. Diperhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen siklik generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Nah, dengan demikian siklik generator A bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, akan dibuktikan bahwa siklik generator A merupakan subgrup dari G, ambil sembarang A pangkat P, A pangkat Q, elemen siklik generator A dengan A pangkat P, tidak sama dengan A pangkat Q. Nah, perhatikan teorema 4, yang dimana misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, jika untuk setiap A, B, elemen H dengan AB, pangkat negatif 1 elemen H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q pangkat min 1 sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K, elemen siklik generator A. Misalkan P min Q sama dengan K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti bahwa siklik generator A kurang dari G. Nah, kemudian di sini ada contoh 1 diberikan U10-nya itu 1, 3, 7, 9 dengan operasi perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Di sini ditunjuk ada tabel teori berikut yang menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Di sini ada tabel teorinya, bisa kita lihat. Untuk operasi perkalian dari modulo 10 sendiri, di sini ada himpunannya 1, 3, 7, dan 9. Ketika 1, 3, 7, 9 dikalikan dengan dirinya sendiri, akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian, untuk yang 7 dikali 3 ini, untuk 7 dikali 3 ini kan 21, maka dia menghasilkan 1 karena ketika 21 dibagi 10 itu akan menghasilkan sisa 1. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa 1 merupakan elemen identitas dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10, di mana inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Kemudian akan diperhatikan bahwa siklik generator A, di mana A pangkat N, N-nya itu adalah elemen bilangan bulat, maka diperoleh. Nah, di sini ada kasus pertama. Kita ambil untuk A sama dengan 1, maka diperoleh karena di sini adalah bilangan bulat, maka kita mengambil dari negatif ke positif. Di sini kita mengambil 1 pangkat negatif 5 sama dengan 1 pangkat negatif 4 dikali 1 pangkat negatif 1, di mana pengoperasian penyembelihan perkalian ini adalah sama dengan kayak 1 pangkat negatif 5, di mana hasilnya adalah 1.
Kemudian untuk yang seterusnya juga akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, karena satu pangkat dari satu sama dengan satu, karena inverse dari satu adalah satu, maka karena semua hasilnya adalah satu, maka bisa kita simpulkan bahwa satu bukanlah generator dari U10, akan tetapi satu itu kurang dari U10. Kemudian ada kasus yang kedua, di mana A-nya adalah sama dengan 3. Kita lakukan cara yang sama seperti kasus yang pertama tadi, sehingga kita memperoleh di sini ada 7 dikali 3 sama dengan 1, atau inverse dari 7 adalah inverse dari 3 adalah 7. Kemudian dari penyelesaian ini, kasus 2 ini, dapat disimpulkan bahwa 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian 3 menghasilkan ini. Hasilnya di sini tuh ada semua untuk himpunan U10-nya, ada 3, ada 9, ada 7, kemudian ada 1. Di mana ini merupakan subgrup dari U10. Kemudian untuk kasus yang ketiga, diambil A sama dengan 7. Lakukan hal yang sama seperti kasus 2 dan 1, sehingga memperoleh 3 dikali 7 sama dengan 1, atau inverse dari 7 adalah 3. Di sini juga sama. Kita memperoleh semua himpunan dari subgrup ini, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian, siklik generator 7 adalah 7, 9, 3, 1. Ini merupakan subgrup dari U10. Kemudian untuk kasus yang keempat, mohon maaf ini salah, ini adalah kasus yang keempat. Diambil A sama dengan 9. Lakukan cara yang sama seperti kasus 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada 9 kali 9 sama dengan 1, atau bisa dibilang inverse dari 9 adalah 9. Maka bisa kita lihat di sini untuk himpunannya hanya ada 9 dan 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 9 adalah bukan generator dari U10. Akan tetapi siklik generator 9 ini kurang dari U10. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah 3 adalah siklik generator 3 sama dengan siklik generator 7, di mana ada semua himpunannya 1, 3, 7, 9. Kemudian untuk 0, himpunan 0 dan 1,9. Sini ada latihan 1. Berdasarkan contoh yang tadi yang pertama sudah dibahas, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup? Jadi, yang dimaksud generator adalah pembangkit pada elemen A berdasarkan contoh 1 yang memiliki generator adalah 3 dan 7. Dan yang bukannya itu adalah 1 dan 9. Jadi yang memiliki generator itu hanya pada 3 dan 7, sedangkan 1 dan 9 itu tidak. Jika dilihat pada kasus 1, pada order elemen A sama dengan 1 menghasilkan order elemen 1 tidak memuat seluruh elemen U10. Dan A sama dengan 1 bukan suatu generator, melainkan satunya ini kurang dari U10. Hal ini serupa dengan kasus yang ke-9 tadi. Dan pada kasus kedua merupakan suatu generator, di mana order elemennya itu memuat semua elemen dari U10. Hal itu sama dengan kasus yang ketiga. Maka dengan demikian, generator pada subgrup adalah setiap pembangkit pada elemen harus menghasilkan himpunan itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zilka. Kepada Zilka dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, ada contoh 2. Diberikan himpunan Z modulo 10 atau bilangan bulat modulo 10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Tentukan semua subgrup dari himpunan Z10 dan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, penyelesaiannya,
kita pertama-tama harus menentukan bahwa si himpunan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10 itu termasuk grup atau bukan. Nah, di sini ada tabel Kelly yang menunjukkan bahwa himpunan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, di sini tabel Kelly-nya dapat dilihat semua angka-angka atau himpunannya itu termasuk ke dalam himpunan dari Z10. Dan diperoleh bahwa Z10 itu tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Dan dapat dilihat juga dari tabel tersebut bahwa 0 merupakan elemen identitas dari himpunan Z10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Nah, apabila suatu himpunan itu sudah tertutup dan memiliki identitas, maka himpunan tersebut juga berlaku sifat asosiatif. Nah, dengan 0 sebagai identitasnya, maka diperoleh inverse-inverse-nya. Inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 adalah 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 6, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, dan inverse dari 9 adalah 1. Nah, karena Z10 dan operasi penjumlahan modulo 10 itu tertutup, memiliki sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse, maka terbukti bahwa himpunan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10 itu termasuk grup. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan subgrup siklik dari himpunan Z10 dan operasi penjumlahan modulo 10 ini, perhatikan bahwa berdasarkan teorema 7, diberikan sembarang A elemen grup G, dan di mana subgrup A ini didefinisikan sebagai N dikali A, dengan N merupakan elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga A merupakan subgrup dari G, dan disebut siklik apabila G sama dengan subgrup A. Sehingga untuk membuktikannya dibuat beberapa kasus untuk tiap-tiap elemen dari himpunan Z modulo 10. Kasus pertama, kita ambil A-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil sembarang N, di mana N-nya di sini ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kita kalikan dengan A-nya yaitu 0. Nah, hasilnya dapat dilihat bahwa 0 semua ya. Nah, karena subgrup dari 0 ini tidak menghasilkan himpunan-himpunan atau elemen yang sama dengan himpunan Z10, maka kita buktikan bahwa 0 ini merupakan grup dengan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, di sini untuk membuktikannya dapat dilihat dari tabel tersebut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa 0, operasi penjumlahan 0 itu merupakan suatu grup, sehingga dapat disimpulkan bahwa subgrup 0 bukan generator dari himpunan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Akan tetapi, 0 dengan elemennya yaitu 0 merupakan subgrup dari Z10 dan penjumlahan modulo 10. Untuk kasus kedua, kita ambil A-nya sama dengan 1. Nah, kita ambil sembarang N juga seperti angka yang sebelumnya. Di sini ada N-nya negatif 10, negatif 9, sampai negatif 1 dan 0. Dapat dilihat bahwa perkalian dari masing-masing N-nya itu menghasilkan elemen-elemen dari si Z10. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena subgrup 1 memiliki elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka subgrup 1 merupakan generator 1 merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10 dan merupakan generator dari Z10. Pada kasus ketiga, kita ambil A-nya sama dengan 2. Kita ambil sembarang N-nya juga, dan di sini ada N-nya dari negatif 5 sampai 5. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada pola berulang dari 0, 2, 4, 6, 8, lalu ada 0, 2, 4, 6, 8 lagi. Nah, karena hanya sebagian elemen Z10 yang berada di kasus ketiga ini, maka kita akan membuktikan bahwa si 0, 2, 4, 6, 8 ini ketika dioperasikan pada penjumlahan modulo 10 akan merupakan suatu grup. Nah, dapat dilihat pada tabel Kelly bahwa 0, 2, 4, 6, 8 ketika dioperasikan terhadap penjumlahan modulo 10 menghasilkan suatu grup. Jadi,
Jadi subgrup 2 bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan 10, akan tetapi 2 dengan elemennya yaitu 0, 2, 4, 6, 8 merupakan subgrup dari Z10 dan operasi penjumlahan modulo 10. Nah, di sini kita juga ambil beberapa kasus yang mewakili tiap-tiap elemen dari Z10. Di sini ada ada A-nya sama dengan 3, A sama dengan 4, A sama dengan 5, dan A sama dengan 6. Nah, di sini juga dapat dilihat ya teman-teman seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, kalau di A sama dengan 3 ini, dia merupakan generator dari Z10 karena elemen-elemennya mewakili dari Z10, yaitu ada 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, dan 7. Nah, kalau di A sama dengan 4, dia bukan generator, tapi hanya merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan 10. Begitu pula untuk A sama dengan 5 dan A sama dengan 6, dia bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10, akan tetapi mereka merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Nah, untuk langkah selanjutnya juga masih sama. Kita ambil beberapa kasus lagi. Kasus ke-8, yaitu dengan A-nya sama dengan 7. Dapat dilihat bahwa generator 7 ini memiliki elemen-elemen dari Z10. Jadi, ketika A sama dengan 7 merupakan generator dari Z10. Di kasus ke-9, dengan A-nya sama dengan 8, di sini hanya terdapat beberapa elemen dari Z10 saja, yaitu 0, 8, 6, 4, dan 2. Nah, maka dari itu kita harus membuktikan bahwa 0, 8, 6, 4, 2 itu merupakan suatu grup atau bukan dengan menggunakan tabel Kelly ini. Enggak, generator subgrup 8 bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10, akan tetapi dia merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Nah, di kasus yang terakhir yaitu kasus 10, kita ambil A-nya sama dengan 9. Nah, di sini ketika dioperasikan dengan sembarang N, didapat elemen-elemennya 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. Maka generator 9 merupakan subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10 dan merupakan generator dari Z10. Dari kasus 1 sampai 10, maka dapat disimpulkan bahwa semua grup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10 adalah 0 dengan elemennya yaitu 0, 1, 3, subgrup 1 sama dengan subgrup 3, sama dengan subgrup 7, sama dengan subgrup 9, di mana elemen-elemennya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subgrup 5 dengan elemennya 0 dan 5, dan subgrup 2 sama dengan subgrup 4, sama dengan subgrup 6, sama dengan subgrup 8, dengan elemen-elemennya yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini ada latihan soal kedua. Berdasarkan contoh 2 yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apakah yang bisa kalian simpulkan dan kemukakan alasannya. Nah, berdasarkan contoh 2 tersebut, yang dapat saya simpulkan atau kelompok kami simpulkan yaitu yang pertama, semua elemen dari Z10 adalah subgrup karena merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Yang kedua, grup dari Z10 merupakan grup siklik yang dibangun oleh generator 1, 3, 7, dan 9, yang mana elemen dari Z10 itu sama dengan subgrup dari A, atau A-nya ini si 1, 3, 7, dan 9. Yang ketiga, tidak semua subgrup dari Z10 merupakan generator, sehingga yang merupakan subgrup siklik dari Z10 yaitu 0, 5, 2, 4, 6, dan 8. Karena dalam subgrup tersebut, elemen dari Z10-nya tidak sama dengan A, atau tidak sama dengan 0, 5, 2, 4, 6, dan 8. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zulka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Kepada Sally dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Langsung saja kita masuk pada contoh 3. Nah, di sini ada tunjukkan bahwa U14 sama dengan siklik generator 3 sama dengan siklik generator 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11, serta tentukan semua grupnya, subgrupnya. Maaf. Nah, yang pertama di sini kita akan menentukan U14 dari Z14. Nah, ingat catatan bahwa UN adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N, yang elemen-elemennya merupakan relatif prima. Nah, di sini disajikan sebuah tabel Kelly. Nah, dari tabel di samping ini dapat diperoleh U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Nah, kenapa didapatkan ini? Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan order elemen dari si Z14. Nah, kita tahu bahwa order elemen itu adalah bilangan bulat positif terkecil dari Z14. Nah, dari bilangan bulat positif terkecil dari 14 ini yaitu 1. Nah, maka dalam tabel kali ini sudah diberi tanda yang berwarna hijau. Nah, di setiap kolom, di sini ada kolom 1, di sana terdapat angka 1 yang merupakan order elemen tadi. Kemudian pada kolom 3 juga terdapat angka 1. Kemudian di kolom 5, di kolom angka 5 terdapat 1 juga. Di kolom angka 9 terdapat 1 juga, di kolom angka 11 terdapat 1 juga, dan di kolom 13 terdapat angka 1 juga. Maka kita simpulkan bahwa U14 ini yaitu sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Next. Nah, karena kita tadi sudah menemukan U14 itu 1, 3, 5, 9, 11, dan 13, maka kita tunjukkan bahwa si U14 ini grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, di sini ada disajikan tabel Kelly dengan anggota dari U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 ini tertutup pada U14. Yang pertama kita ambil sembarang AB elemen U14, maka diperoleh jika A operasi perkalian 14B kurang dari 14, maka A dikali B elemen U14. Kemudian jika A dikali B lebih dari 14, yakni A sama dengan RI modulo 14 dan B sama dengan RJ modulo 14, maka A kali B sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14B elemen U14. Di sini kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh A-nya itu 1, kemudiannya B-nya 5. Maka kita operasikan perkalian 14 pada A dan B tersebut, maka dihasilkan 5. Nah, si 5 ini kurang dari 14. Nah, jadi terbukti bahwa perkalian modulo 14 ini tertutup pada U14. Next. Nah, yang kedua kita akan menunjukkan bahwa perkalian modulo 14 ini berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sembarang A, B, C, elemen U14 diperoleh A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Nah, kita ambil saja contoh untuk A-nya yaitu 1, B-nya 3, C-nya 5, kemudian kita terapkan sifat asosiatif yaitu 1 dikali dalam kurung 3 dikali 5 sama dengan dalam kurung 1 dikali 3 dikali 5. Maka sama-sama menghasilkan 15, yaitu 15 sama dengan 15. Nah, maka dengan itu terbukti bahwa si perkalian modulo 14 pada U14 ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, untuk setiap A elemen U14 akan ada satu elemen U14 yaitu A dikali 1 sama dengan A. Atau dapat kita simpulkan bahwa elemen identitas dari U14 ini yaitu 1. Maka terbukti bahwa perkalian modulo 14 terhadap U14 ini memiliki elemen identitas. Kemudian yang selanjutnya, untuk setiap A elemen U14 akan ada A inverse elemen U14, maka A dikali A inverse sama dengan 1. Nah,
inverse dari 1 adalah 1. Kita bisa lihat di tabel yang sebelumnya bahwa inverse 1 adalah 1, inverse 3 adalah 5, inverse 5 adalah 3, inverse 9 adalah 11, inverse 11 adalah 9, dan inverse 13 adalah 13. Nah, dengan membuktikan sifat ketertutupan, sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, juga memiliki inverse, maka terbukti bahwa si U14 ini merupakan grup terhadap perkalian modulo 14. Oke, selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga ini akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan siklus generator 3 sama dengan siklus generator 5. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tadi kan sudah diketahui bahwa generator itu sama dengan A pangkat N. Untuk N-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, maka kita awali dari 3 pangkat negatif 5 sama dengan 3 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat negatif 1 sama dengan 9 kali 5 sama dengan 3. Seterusnya, sehingga kita di sini itu mendapatkan sebuah pola. Nah, maka seterusnya kita akan mendapatkan angka yang itu lagi. Jadi, kita dapatkan bahwa si generator 3 ini sama dengan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Nah, dengan demikian, belum. Kemudian yang si generator 5. Sama seperti yang generator 3 tadi, kita mulai dengan 5 pangkat negatif 5, kemudian sama dengan 5 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 1 sama dengan 11 dikali 3 sama dengan 5, operasikan sama ke bawahnya, maka didapatkan juga pola, yaitu 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Maka generator 5 mempunyai elemen yaitu 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Dengan demikian, U14 ini sama dengan si generator 3 dan sama dengan generator 5. Oke, selanjutnya. Nah, langkah yang keempat akan ditunjukkan bahwa U14 ini sama dengan silik generator 11. Nah, perhatikan seperti yang tadi di langkah yang keempat. Mohon maaf, ini bukan 3, tapi harusnya ini 11. 11 pangkat 5 sama dengan 11 pangkat negatif 4 dikali 11 pangkat negatif 1 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 11. Nah, seperti tadi juga operasikan, didapat juga pola, yaitu 11, 9, dan 1. Nah, jadi si 11 dan 9, 1 ini merupakan elemen dari si generator 11. Demikian sehingga si U14 ini tidak sama dengan generator 11. Kemudian selanjutnya, nah, berdasarkan teorema 7, yaitu misalkan diberikan sembarang A elemen grup G dan siklik generator A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga generator A kurang dari G double aksen, maka semua subgrup dari U14 yaitu yang pertama generator 1 sama dengan 1. Di sini terdapat tabel Kelly. Nah, dengan tabel Kelly ini terbukti bahwa si generator 1 ini grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, catatan subgrup yang hanya memuat elemen identitas atau E disebut trivial subgrup. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian subgrup yang kedua yaitu generator 3 dengan elemennya 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Nah, dengan tabel kali ini terbukti bahwa pasti si generator 3 ini bersifat ketertutupan, bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas juga, dan memiliki inverse, maka terbukti si generator 3 ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kemudian selanjutnya, generator 5 dengan anggotanya 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Sama seperti tadi, dengan tabel kali ini sudah membuktikan bahwa bersifat ketertutupan, asosiatif, memiliki elemen identitas, memiliki inverse, maka terbukti si generator 5 ini grup terhadap perkalian modulo 14. Kemudian di sini ada yang D, yaitu si generator 9 dengan elemennya 9, 11, dan 1. Dengan tabel Kelly ini terbukti bahwa si generator 9 ini grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya,
Nah, di sini ada latihan soal 3. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang bisa kalian simpulkan? Kemukakan alasannya. Nah, berdasarkan latihan soal 2 tadi yang sudah Zilka jelaskan dan contoh 3 yang barusan saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua grup dapat disebut grup siklik jika generatornya tidak memenuhi syarat G sama dengan generator A. Hal ini dapat dilihat dari contoh soal 3 pada langkah keempat, yang dimana suatu grup yang memiliki generator 11 tidak terbukti sebagai grup siklik. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Sally. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Sulasi. Kepada Sulasi dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada definisi 17, yaitu tentang sifat komutatif. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif, maka apabila AB itu sama dengan BA. Catatan untuk semua elemen pada grup abelian berlaku sifat komutatif. Kenapa di sini kita bahas tentang sifat komutatif pada grup? Karena pada definisi pada materi selanjutnya kita akan Oke, selanjutnya di sini ada definisi 17, yaitu sifat komutatif pada grup, di mana yang definisinya itu berbunyi misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Dengan catatan, semua elemen pada grup abelian itu berlaku sifat komutatif. Nah, kenapa di sini kita bahas tentang, kita singgung sedikit tentang sifat komutatif, karena nanti pada pembahasan selanjutnya tentang sentralis, itu ada kaitannya dengan sifat komutatif pada grup. Oke, next. Oke, di sini ada definisi 18, yaitu center of group. Center suatu grup G dinotasikan dengan ZG. Ingat ya, center itu ZG. Di mana center group adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Dan dapat kita tuliskan dengan ZG sama dengan himpunan A elemen G, di mana G-nya ini adalah grup, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Next. Oke, nah kalau di definisi 18 ini center, maka di definisi center ini ada suatu teorema, di mana teorema ini mengatakan bahwa center suatu grup merupakan subgrup. Pembuktiannya adalah yang pertama, karena suatu subgrup, jadi kita buktikan dengan yang pertama memuat elemen identitas. Nah, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di center G. Dengan demikian, E elemen ZG. Dengan demikian pada ZG itu memuat elemen identitas. Lalu yang kedua, kita akan buktikan sifat ketertutupan. Ambil sembarang A, B elemen ZG, maka diperoleh dalam kurung AB X sama dengan A, dalam kurung BX sama dengan A, dalam kurung XB sama dengan AX, B sama dengan XAB sama dengan XAB. Jadi di sini adalah sifat asosiatif ya. Karena dengan demikian untuk setiap A, B elemen ZG akan mengakibatkan A dikali B, AB elemen ZG. Maka ini berlaku sifat ketertutupan. Kemudian pembuktian yang ketiga yaitu akan dibuktikan suatu sifat komutatif. Diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Nah, dari sini AX sama dengan XA, ruas kanan dan ruas kiri itu kita tambahkan dengan A inverse. Sehingga A inverse AX itu sama dengan A inverse XA. Nah, dengan menggunakan asosiatif yang ruas kiri, berarti A inverse A dikali dengan X sama dengan A inverse XA, yang ruas kanan tetap. Nah, kita tahu bahwa A inverse A itu sama dengan elemen identitas E. Jadi, EX sama dengan A inverse XA. Kemudian, si elemen identitas kan tidak kita tuliskan, karena biasanya sama dengan 1 atau emang tidak dituliskan. Jadi, X sama dengan A inverse XA. Kemudian, dari sini, kita tambahkan lagi ruas kanan dan ruas kiri itu dikali dengan A inverse. Sehingga XA inverse sama dengan A inverse XA A inverse. Ya, kita tahu kan ya bahwa A inverse itu hasilnya adalah
elemen identitas. Sehingga XA inverse itu sama dengan A inverse X dikali dengan E. Elemen identitas tidak kita tuliskan ya. XA inverse sama dengan A inverse X. Nah, dari sini, jadi A inverse ini berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, mohon maaf, ini harusnya A inverse itu elemen dari center group, di mana setiap A elemen bilangan ZG. Berdasarkan pembuktian 1, 2, dan 3, maka ZG itu merupakan subgrup dari G. Next. Oke, selanjutnya, kalau tadi definisi 18 tentang center, sekarang definisi 19 tentang sentralis A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, maka CA di sini adalah sentralis ya, notasinya, merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Atau dapat kita tuliskan dengan CA itu sama dengan G elemen dari grup G, di mana GA itu sama dengan AG. Kemudian di sini ada latihan soal 5, interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Nah, untuk menjawab latihan soal ini, akan kita bahas pada slide berikutnya. Next. Nah, di sini kan ada contoh. Jadi, contoh ini ada kaitannya dengan latihan soal yang tadi ya. Contohnya, tentukan sentralis dan center dari grup dihedral tingkat 4, yaitu D4 sama dengan himpunannya R0, R90, R180, R270, H, P, D, dan D aksen. Penyelesaiannya, kita perhatikan pada tabel ya. Pada tabel. Nah, untuk mencari sentralis dan center, maka kita harus mencari suatu elemen yang bersifat komutatif. Pertama, kita cari sentralis CR0, ya, R0. Di sini ya, R0. Nah, kita cari komutatifnya. Di sini R0, sama ya, R0 dengan R0 sama. Kemudian R90 dengan R90, juga sama di sini toh. Kemudian R180, R180. Maka ini adalah sama juga. Jadi kita tuliskan R180. Jadi yang hasilnya sama itu adalah komutatif ya. Kemudian R270 sama, H juga sama, V juga sama, D juga sama, D aksen juga sama. Jadi CR0 itu adalah R0, R90, R180, R270, H, V, D, dan D aksen. Kemudian CR0 kan sudah ada ya. Kita lihat bahwa CR0 sentralisnya itu sama dengan himpunan D4. Jadi kita tuliskan dengan CR0 itu sama dengan D4. Kemudian kita cari yang CR90. R90 ya. Kita lihat di sini CR90. Ini di R90 sama ya kan? Jadi kita CR-nya adalah R0 ya. Kemudian R180 sama. Jadi kita tuliskan R90. Kemudian di sini R270, di sininya juga R270. Sama, berarti ada di R180. Kemudian R2 ini adalah R0 hasilnya. Di sini juga sama R0. Berarti ada di R270. Kemudian di sini ada D aksen, sedangkan di sini adalah D. Jadi tidak sama. Jadi tidak sama, maka bukan C dari R90. Kemudian D, di sini D aksen juga tidak sama. Di sini H, di sini V tidak sama. Di sini V, di sini H tidak sama. Jadi si ini itu bukan dari CR90. Nah, untuk yang CR180, R270, H, V, D, dan D aksen caranya sama ya. Jadi kita cari komutatifnya, kita cari yang samanya. Kalau berbeda, tidak. Kemudian, dari tabel Cayley, maka diperoleh sentralisnya adalah CR0 itu sama dengan CR180, sama dengan ya bilangan dari himpunan dari D4. Kemudian CR90 sama dengan C270, sama dengan R0, R90, R180, R270. Kemudian CH itu sama dengan CV, sama dengan R0, R180, HV. Kemudian CD
itu sama dengan C D aksen, sama dengan R0, R180, D aksen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang memenuhi semua himpunan D4 ini adalah CR0 dan CR180. Nah, maka si CR20 dan CR180 ini kita sebut dengan center, di mana senternya adalah ZD4 itu adalah R0 dan R180. Nah, dari penjelasan ini, dari yang kita dapat, sentralis dan center, dapat kita simpulkan perbedaan antara sentralis dan center itu adalah jika center itu yang keseluruhan elemen itu harus ada, keseluruhan anggota itu harus ada. Sedangkan kalau sentralis itu tidak harus ada. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sulastri. Mungkin cukup sekian diskusi kelompok kami pada kali ini. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.